Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi di semester genap dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, pemahaman semua materi yang akan kita pelajari. Dengan niat ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Selesai? Anak-anakku yang sangat kami sayangi, sangat kami cintai, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi simple present tense. Tujuan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu diharapkan semua siswa atau siswi bisa mempraktekkan, mengimplementasikan dalam keseharian. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu simple present tense. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di semester ganjil, tetapi tidak apa-apa, kita ulang kembali. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, coba dibuka buku modulnya atau buku LKS-nya di halaman atau bab pertama. Karena bab pertama yaitu mempelajari tentang simple present tense. Di dalam modul tersebut sudah dijelaskan beberapa rumus atau rumusnya, kegunaannya, fungsinya. Tapi di video ini akan saya jelaskan lebih jelas lagi agar semuanya bisa memahami materi ini. Jangan lupa sambil mendengarkan atau melihat video ini juga melihat bukunya. Pengertian simple present tense yaitu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Fungsinya, fungsi simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen. Berikut ini adalah beberapa contoh setiap fungsinya. Contoh fungsi pertama yaitu menunjukkan fakta. Contohnya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kenapa kok dinamakan fakta? Karena semua orang tahu bahwa Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia. Contoh yang kedua, Indonesia has thousands of islands. Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau. Ini dinamakan fakta.
Karena kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal mempunyai beribu-ribu pulau. Menunjukkan kebiasaan. Ini fungsi simple present tense. Fungsi yang kedua, menunjukkan kebiasaan. Contohnya, I go to bed at 11 p.m. Aku tidur pukul 11 malam. Artinya, kebiasaan tersebut dilakukan berkali-kali atau setiap hari kalau tidurnya jam 11. Contoh yang lain mungkin I go to school at 7. Saya berangkat ke sekolah pukul 7 umpamanya. Artinya kebiasaan tersebut dilakukan berhari-hari, berkali-kali atau seringkali atau aktivitas sehari-hari kalau berangkat ke sekolah itu pukul 7. Contoh yang berikutnya, my father goes to the office by car. Ayahku pergi ke kantor naik mobil. Artinya, ayahku ini kalau ke kantor kebiasaannya naik mobil. Seperti itu penjelasan untuk salah satu fungsi dari simple present tense. Fungsi berikutnya yaitu fungsi simple present tense yang berikutnya yaitu menunjukkan situasi permanen. Contohnya, I live in Bandung. Aku tinggal di Bandung. Berarti dia memang betul-betul tinggalnya di Bandung. Nah, my sister works in a school. Kakakku, ini kakak perempuan yang dimaksud, bekerja di sebuah sekolah. Mungkin menjadi guru atau menjadi TU atau yang lainnya. Maksud contoh tersebut adalah bahwasanya kakakku itu memang bekerja di sekolah, bukan bekerja di tempat lain. Berikutnya yaitu rumus. Tolong sambil dibuka bukunya, di situ juga ada rumus. Di halaman 4 di buku modul, kalimat positif, kalau di buku itu affirmative form, diikuti oleh subjek, verb 1, buka kurung S atau ES plus objek. Artinya di sini nanti dijelaskan ya. Kata kerja mana saja yang ditambahin kata S atau ES. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus kalimat negatif. Subjek, do atau does plus not diikuti oleh verb 1 tanpa ditambahin kata S atau ES. Kemudian diikuti oleh objek. Rumus yang ketiga yaitu rumus kalimat pertanyaan. Atau kalau yang di buku disebut dengan interrogative form. Yaitu do atau does diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb 1, kemudian objek. Sebelum melihat ke contoh-contoh masing-masing rumus, kita lihat dulu keterangan berikutnya. Penggunaan akhiran S atau ES hanya untuk subjek berupa he, she, atau it. Kalau nama orang, itu boleh nama orang laki-laki atau nama orang perempuan. It itu
biasanya digunakan untuk hewan atau barang. Keterangan akhiran S atau IS pada kata kerja tidak berlaku untuk subjek I, you, we, they. Saya ulangi sekali lagi. Akhiran S atau IS pada kata kerja tidak berlaku untuk subjek I, you, we, they. Keterangan berikutnya, penambahan kata S atau IS hanya untuk kalimat positif. Perhatikan rumusnya. Kalimat positif bisa menerima akhiran kata S atau IS itu hanya untuk subjek he, she, it. Selanjutnya, do itu berpasangan dengan I, you, we, they. Kalau does berpasangan dengan he, she, it. Sambil melihat bukunya ya. Di buku juga sudah ada contoh-contohnya. Kemudian adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktunya simple present tense. Ada every day, every week, every morning, dan seterusnya. Contoh simple present dalam kalimat positif. I live in a small town. Saya tinggal di sebuah kota kecil. Kalau kita mengamati kalimat positif simple present tense, bahwasanya I diikuti oleh kata kerja pertama, tidak ada tambahan apapun. I live in a small town. Sama dengan contoh yang kedua. You speak English fluently. Kemudian contoh berikutnya. We eat 3 times a day. Berikutnya. He speaks Japanese. Dia berbicara bahasa Jepang. Perhatikan kata kerjanya. Subjek he, kata kerja pertamanya diberi akhiran S. Karena kata kerja pertama untuk subjek he, she, it, di akhir kata kerja ditambahin kata S atau ES. Contoh berikutnya yaitu she goes to office every day. Dia pergi ke kantor setiap hari. Contoh berikutnya yaitu contoh simple present. Contoh simple present tense dalam kalimat negatif. I do not itu bisa disingkat menjadi don't. Di keterangan bawahnya ada. Kalau does not disingkat menjadi doesn't. Tadi sudah dijelaskan, do itu bergandengan dengan I, you, we, they. Kalau does
itu dengan he, she, it. You don't speak English fluently. Atau you do not. Contoh yang he does not, bisa he doesn't speak Spanish. Di situ kata kerja tidak ditambahin kata s atau es. Perhatikan contoh-contohnya. Di buku juga sudah ada contoh-contoh tersebut. Contoh simple present tense dalam kalimat tanya. Do I live in small town? Itu menggunakan do. Kenapa kok do? Karena subjeknya I. Setiap subjek I, you, they, we itu gandengannya do. Kalau subjeknya he, she, it gandengannya does. Mungkin cukup sekian